Ya, salam damai sejahtera kepada kita semua. Apa kabarnya sekalian para pendengar, para sahabat mutiara kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan? Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Saya harap dan saya doakan Anda baik-baik saja, jasmani dan rohani, terutama terutama dalam jiwa kita baik-baik saja di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di pagi yang cerah ini saya merekam pada pagi hari dan langit cukup cerah. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan kepada kita satu hari lagi untuk melakukan kehendaknya di muka bumi ini. Sungguh bagi orang percaya, hidup kita di dunia ini adalah perjalanan musafir. Ini bukan rumah kita yang sesungguhnya, ini bukan tubuh kita yang akan kita pakai dalam kekekalan nanti. Dan hidup kita di dunia ini, Alkitab katakan seperti uap yang hilang begitu saja. Dan memang selama kita hidup, kita bisa bersuka cita, kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan, kita menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Namun ya, kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada jaminan sorgawi. Saya harap Anda memiliki pengharapan seperti itu juga. Dan orang yang memiliki pengharapan seperti itu adalah orang yang diselamatkan dan orang yang mencintai Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Oleh sebab itulah ada acara ini, acara kita bersama, yaitu Mutiara Kebenaran. Mutiara Kebenaran, kita menganggap kebenaran firman Tuhan sesuatu yang sangat berharga, bagaikan mutiara-mutiara yang patut kita cari, patut kita gali, patut kita upayakan. Oleh karena itu kita mau melakukannya, kita mau membahas firman Tuhan. Dan kita sudah sampai di kitab Ulangan, saudara yang kasih Tuhan. Kalau Anda tertarik dengan seri-seri yang lain, mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Anda bisa mencarinya, Anda bisa mendapatkannya di Grave International Theological Seminary. Saya Dr. Stephen Einstein Liao, salah satu gembala sidang di GBIA Grave, ya, Gereja Baptis Independen Alkitabiah Grave. Dan ya, kita telah membahas bersama Perjanjian Lama secara sistematis dari Kejadian sampai Ulangan sekarang. Dan kita hari ini sampai di Ulangan pasalnya yang ke-22. Ulangan pasalnya yang ke-22. Mari kita buka, kita akan membacanya, kita akan membahasnya. Ada 30 ayat dan saya sekilas melihat materinya cukup banyak, saudara yang kasih Tuhan. Oke, langsung saja kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam penjabaran. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal melalui Sang Putra, Yesus Kristus, Putra Allah, yang telah memperkenalkan Bapa kepada kami. Bapa, kami mengucap syukur kami dapat memanggil Engkau Bapa karena keselamatan dan otoritas di mana Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Bapa, kami rindu untuk belajar firman-Mu, untuk mengetahui kehendak-Mu, mengetahui Engkau, mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kau yang tolong Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik, Ulangan pasal yang ke-22. Dan kita akan baca bagian per bagian, ayat 1 sampai ayat yang keempat terlebih dahulu. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekatmu, dan engkau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu, dan haruslah itu tinggal padamu. Sampai saudaramu itu datang mencarinya, engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikianlah harus kau perbuat dengan keledainya, demikianlah kau perbuat dengan pakaiannya. Demikianlah kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu dan yang kau temui. Tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, janganlah engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Oke, jadi masuk ke Ulangan pasal 22, sebenarnya ini masuk ke suatu bagian lain lagi dalam kitab Ulangan, ya. Kita tahu bahwa kitab Ulangan ditulis, Musa ingin menekankan ulang, memberikan penekanan lebih lagi kepada aspek-aspek tertentu dari hal-hal yang sudah pernah sebelumnya
Dan di pasal-pasal awal, misalnya pasal 1 sampai dengan pasalnya yang ketiga, itu mengulangi sejarah. Jadi Musa mengingatkan mereka apa yang telah mereka lalui bersama, bahkan bisa dibilang sampai ke pasal 4 ya. Kemudian mulai dari pasal 5 ya, sampai kepada pasal 7 itu Musa menekankan dan mengulang tentang 10 hukum, terutama 10 hukum dan penerapannya. Kemudian dari pasal 8 dan seterusnya sampai dengan pasal 21, di sini Musa menekankan dan mengulang lagi berbagai hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum nasional. Artinya yang harus dilakukan oleh orang Israel secara keseluruhan terutamanya, walaupun tentu ada penerapan pribadi. Namun mulai dari pasal 22 di sini, kita mulai melihat hukum-hukum yang lebih mendetil sifatnya. Jadi kalau dari pasal 8 sampai pasal 21, hukum-hukum yang lebih luas penerapannya seperti masalah budak, masalah hari raya, masalah satu tempat ibadah, ya tentang raja bagaimana, tentang macam-macam kota perlindungan dan lain sebagainya. Jadi itu adalah hukum-hukum yang bersifat makro, bersifat besar, luas begitu. Nah, mulai dari pasal 22 ini banyak hukum yang lebih mikro, lebih mendetil, lebih ke hubungan antar manusia begitu, satu orang dengan orang lain, seorang suami dengan istrinya atau seseorang dengan tetangganya dan lain sebagainya. Jadi tidak masalah, itu adalah pergantian. Di sini kita melihat penekanan yang berbeda di sini. Oke, dan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, kita sudah membaca, ini adalah, kalau LAI kasih judul, Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul tentang tolong menolong. Jadi intinya, seseorang harus antar masyarakat, antar tetangga, antar sesama manusia itu harus punya itikat baik, harus punya jiwa tolong menolong. Kalau di Indonesia kita bilang kan gotong royong begitu ya. Gotong royong sebenarnya konsepnya bagus Tuhan. Tetapi intinya harus tolong menolong ya, harus baik satu terhadap yang lain begitu. Dan ini untuk menggenapi sebenarnya perintah Tuhan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena itulah esensi dari hukum mengenai manusia begitu kan. Tuhan Yesus pernah ditanya apa hukum terutama, dan Tuhan bilang yang terutama dan pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Tapi yang kedua dan sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia begitu. Kenapa? Karena mengasihi Allah, orang yang mengasihi Allah pasti mengasihi sesamanya manusia. Dan di pasal yang spesifik pasal 22 ini, mengasihi sesama manusia ini muncul terlihat dari cara bagaimana kita memperlakukan milik sesama kita. Milik sesama kita, bahkan kalau kita belum tahu siapa miliknya pun, tapi ini milik seseorang begitu. Dan intinya kita mau memperlakukan orang seperti kita mau diperlakukan orang. Ini juga the golden rule yang Tuhan Yesus pernah ajarkan di dalam Injil ya. Lakukanlah, atau Tuhan Yesus berkata segala sesuatu yang kamu ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Nah, dalam hal barang yang hilang, mungkin kita semua pernah merasakan kita kehilangan sesuatu yang berharga. Entah itu uang, entah itu suatu barang begitu. Kita saya yakin ya banyak di antara kita, atau bahkan mungkin semua kita sudah pernah merasakan kita kehilangan sesuatu yang berharga, dan kita berharap ada orang yang menemukan dan mau mengembalikan. Terlalu sering di dunia ini ada suatu pepatah finders keepers katanya ya. Jadi kalau Anda ketinggalan satu barang, walaupun sebentar saja, namun orang lain temukan, nggak ada orang, nah berarti punya saya begitu. Finders keepers katanya, orang yang temukan menjadi pemilik. Tapi tidak demikian saudara Tuhan. Intinya adalah apakah kita mau diperlakukan seperti itu? Ya tentu tidak. Saya yakin semua orang kalau dia punya barang yang sangat berharga, lalu dia kehilangan, dia lupa, atau dia khilaf, dia salah taruh, atau karena suatu hal ya dia buru-buru dan lain sebagainya, akhirnya dia kehilangan barang itu. Tentu dia ingin, dan kita ingin, kalau itu terjadi pada diri kita ingin supaya kita bisa mendapatkannya kembali gitu kan, karena itu memang milik kita gitu. Dan ini memperlihatkan suatu masyarakat yang punya moral yang baik sebenarnya. Ada pepatah ya, atau bukan pepatah sih, ada cerita-cerita katanya ya, kalau di Jepang katanya misalnya Anda naik bus atau Anda naik kereta,
lalu Anda ketinggalan sesuatu yang cukup berharga, katakanlah handphone atau lain sebagainya, Anda ketinggalan itu, maka Anda tidak perlu khawatir katanya ya. Anda tinggal menelpon misalnya perusahaan bus tersebut, atau menelpon polisi, atau menelpon perusahaan kereta tersebut dan kasih tahu, dan atau Anda cari lagi bus tersebut dan Anda akan temukan barang Anda masih di sana ya. Jadi orang tidak akan ambil katanya gitu. Ya, ini menunjukkan suatu moralitas yang baik ya, dari suatu bangsa. Dan Tuhan sebenarnya ini bukan bermula dari katakanlah bangsa Jepang atau bangsa manapun, ini bermula dari Tuhan sebenarnya. Dan Tuhan sudah ajar orang Israel untuk melakukan hal seperti itu. Dia melihat, kalau engkau melihat ya lembu domba saudaramu tersesat, ya jangan kau pura-pura tidak tahu. Bahkan Tuhan selangkah lebih lagi, bukan hanya kita tidak mengambil barang orang lain, kita aktif bahkan memelihara barang itu untuk mereka begitu. Terutama lembu dan domba di sini kan. Lembu dan domba kalau kita lihat tersesat, bukan saja kita tidak mengambilnya, tapi kita malah membantu saudara kita memeliharanya terlebih dahulu begitu. Jadi kalaupun misalnya saudara kita itu jauh atau kita tidak tahu siapa pemiliknya, nggak apa-apa. Di ayat 2 dikatakan kita bawa hewan itu ke dalam rumah kita, dan kita tinggal pada kita, ya mungkin berarti kita kasih makan dan lain sebagainya. Wow, luar biasa saudara. Sampai saudaramu itu datang mencarinya begitu, lalu harus kita kembalikan. Jadi Tuhan tidak ingin orang Israel acuh tak acuh. Tuhan ingin orang Israel saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dan peraturan ini bahkan di dalam Keluaran itu sudah pernah disebutkan, bukan hanya untuk tetangga yang baik sama kita. Mungkin Anda berpikir, oh ya kalau tetangganya kebetulan baik sama saya, bolehlah saya perlakukan seperti itu. Namun dalam Keluaran pasal 23 ayat yang keempat, bahkan dikatakan, apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledaimu yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Jadi bahkan musuh saudara, bukan hanya tetangga yang baik sama kita. Dan ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus katakan juga di dalam Matius, bahwa kita harus mengasihi bahkan musuh kita, mengasihi musuh kita. Oke. Dan kita lihat di sini apa yang Tuhan katakan di sini juga kita katakan melawan ya konsep acuh tak acuh yang sering dimiliki manusia. Dan yang paling pertama menunjukkan ini tentunya adalah Kain. Masih ingat Kain membunuh Habel saudaranya bahkan. Dan ketika Tuhan tanya kepada dia, Kain di mana saudaramu? Kain menjawab dengan sangat acuh tak acuh, dengan sangat cuek begitu. Dia berkata, apakah aku penjaga saudaraku? Apakah aku penjaga saudaraku? Dan namun Tuhan sebenarnya justru di situ terlihat, dan melalui hukum ini terlihat bahwa sebenarnya Tuhan ingin kita menjaga saudara kita ya, menjaga saudara kita satu dengan yang lain. Yehezkiel, kalau kita lihat di kitab Yehezkiel, Tuhan bilang, aku angkat engkau menjadi penjaga atas Israel, penjaga atas saudara-saudaramu. Dan kalau kita menjaga katakanlah lembu domba saudara kita, maka terlebih lagi kita harus menjaga jiwa mereka. Lalu kalau kita melihat ada saudara kita yang akan terhilang, ya, apa yang kita lakukan untuk membantu dia, untuk menunjukkan dia kepada jalan yang benar. Apalagi kalau kita sudah kenal Injil, kita sudah kenal Tuhan, ya, maka itu lebih-lebih lagi kita harus sangat-sangat menjaga saudara kita. Oke ya. Baik. Nah, sekarang coba kita lihat lanjut ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Berbagai-bagai peraturan adalah judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia di sini. Saya bacakan ayat 5. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon atau di tanah, dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Ayat 9, janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat puncak kain penutup tubuhmu. Oke.
Oke, kita mulai dari ayat yang kelima dan wow, betapa ayat yang mungkin sangat dianggap kontroversial hari ini ya. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan wow, saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita menanggapi ini? Sebenarnya kita kalau mengikuti firman Tuhan maka sangat jelas sekali dan ada sebagian orang yang berkata bahwa ini tidak berlaku begitu ya, tidak berlaku lagi hari ini karena kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Ya, memang benar bahwa kita tidak lagi di bawah hukum Taurat dan ada banyak hukum-hukum yang Tuhan berikan pada Israel yang tidak berkenaan langsung dengan kita. Misalnya hukum tentang persembahan, tentang korban, tentang hari raya harus ke Yerusalem dan sebagainya. Memang benar saudara kasih Tuhan. Namun di balik semua hukum itu ada prinsip-prinsipnya dan kita sudah banyak membahas prinsip-prinsip di balik hukum-hukum itu yang tetap baik bagi kita. Bahkan yang tadi saja barusan di ayat 1 sampai ayat 4 ya. Mungkin hari ini kita tidak lagi berkaitan dengan lembu, domba dan lain sebagainya kan. Kebanyakan kita bukan petani, bukan peternak. Tapi ini kan berlaku misalnya ada handphone tetangga kita yang ketinggalan ya jangan kita embat begitu, jangan kita ambil, kita balikin ke tetangga kita. Jadi walaupun situasinya bisa jadi berbeda namun prinsipnya kan tetap ada. Nah, demikian juga dengan Ulangan 22 ayat 5 bahwa perempuan jangan memakai pakaian laki-laki dan laki-laki jangan memakai pakaian perempuan. Dan ini adalah sesuatu yang banyak tidak disukai oleh dunia hari ini ya, terutama dunia yang sudah dikacaukan oleh feminisme. Dan para feminis dan orang-orang dunia ya senang sekali. Apalagi belakangan ini muncul LGBT lagi, sudah nggak sempat LGBT ya. LGBT itu singkatan apa? Lesbian, gay, biseksual, kemudian transgender. Wow, sudah nggak Tuhan. Tetapi kita melihat di sini kalau kita benar-benar percaya firman Tuhan dan kita bisa menafsirkannya begini, apakah prinsip ini diulang lagi di dalam perjanjian baru atau tidak? Ini juga merupakan suatu pertanyaan karena sebagian mereka berkata, wah ini tidak berlaku lagi bagi kita karena kalau demikian maka kita harus melakukan semua yang ada di bawah. Misalnya ayat 9, jangan menaburi kebun dengan dua jenis benih. Padahal kan ini nggak masalah di perjanjian baru katanya ya. Ayat 10, jangan membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Loh, ini sebenarnya bukan masalah moral juga begitu. Ayat 11, jangan memakai pakaian yang dua jenis bahannya. Nah, hari ini banyak juga pakaian yang dua jenis bahan dan sebagainya. Dan mereka berkata bahwa karena ayat 9, 10, 11 tidak kita lakukan hari ini, maka ayat 5 juga tidak kita lakukan. Namun saudara kasih Tuhan, nanti kita akan lihat ayat 9, 10, dan 11 nanti kita akan bahas tentunya. Dan ayat 9, 10, dan 11 itu ada prinsipnya juga sebenarnya. Nanti akan kita lihat prinsipnya apa. Nah, jadi yang kita lakukan adalah prinsipnya, saudara kasih Tuhan. Nah, di ayat yang kelima, sekarang kita fokus ayat yang kelima terlebih dahulu. Prinsipnya apa sih? Prinsipnya adalah Tuhan tidak ingin sebenarnya peran laki-laki dan perempuan atau identitas laki-laki dan perempuan itu menjadi kacau balau, dan dicampur adukan dan di blur begitu sehingga tidak jelas lagi yang mana laki dan tidak jelas lagi yang mana yang perempuan ya. Dan kalau saya merekam ini tahun 2020, mungkin 30-40 tahun yang lalu peperangannya adalah masalah peran wanita, peperangannya adalah masalah pakaian pada wanita ya. Tetapi tahun 2020 sekarang sebenarnya kita sudah bisa melihat benih yang ditaburkan terhadap kompromi puluhan tahun yang lalu ketika gereja-gereja Tuhan menyerah ya, gereja-gereja Kristen katanya menyerah terhadap serangan feminisme sehingga memperbolehkan wanita untuk menjadi pendeta, menjadi gembala ya, memperbolehkan wanita untuk memakai pakaian laki-laki seperti celana panjang dan lain sebagainya. Dan hal-hal itu yang dipertarungkan ya 40-50 tahun yang lalu, tapi sekarang sudah dianggap lumrah ya, sehingga kekristenan tahun 2020 sudah merasa lumrah melihat seorang pengkhotbah wanita, seorang gembala wanita, pendeta wanita, lumrah melihat wanita dengan pakaian laki-laki atau bahkan laki-laki dengan pakaian wanita. Dan itu semua sudah lumrah. Maka sekarang dikejutkan dengan LGBT ya, ya, itu sebenarnya adalah buahnya ya. Benih yang ditabur ini adalah buahnya. LGBT adalah buahnya transgenderism.
di mana dunia tidak puas. Dunia tidak puas bahwa laki-laki boleh pakai pakaian wanita, wanita boleh pakai pakaian laki-laki. Mereka tidak puas sampai di sana. Bahwa laki-laki boleh berdandan kayak banci, ya, dan lain sebagainya, yang masih sering kita lihat hari ini, kadang-kadang jadi tukang pengamen. Dunia tidak puas sampai di sana. Dunia maju lagi selangkah, tapi itu adalah buahnya. Dan transgenderism, akhirnya laki-laki sekarang boleh mengklaim dia berubah menjadi wanita, wanita boleh mengklaim dia berubah menjadi laki-laki, dia menjadi seorang transgender. Ya, kadang-kadang ada yang pakai operasi, ada yang tidak pakai operasi. Yang tidak pakai operasi cuman dandanannya semua dimiripin. Yang pakai operasi bahkan lebih ekstrim lagi, dia memutilasi diri kadang-kadang gitu. Ada wanita yang menghilangkan payudaranya, ada laki-laki yang menghilangkan penisnya. Wow, sudah kasih Tuhan. Dan itu semua bertentangan dengan prinsip Tuhan. Jadi inti dari pernyataan ini adalah seorang perempuan jangan memakai pakaian laki-laki, seorang laki-laki jangan mengenakan pakaian perempuan. Prinsip dibaliknya adalah Tuhan ingin perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini tetap ada, karena dari awal itu desain Tuhan. Tuhan menciptakan bukan dua laki-laki, Tuhan menciptakan bukan dua perempuan, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Berarti Tuhan punya rencana yang khusus, punya desain yang khusus, punya rancangan yang khusus, punya peran yang khusus untuk keduanya. Dan apakah prinsip ini tetap berlaku di perjanjian baru? Sudah jelas, sudah kasih Tuhan. Sudah jelas, ya. Di dalam perjanjian baru sangat banyak sekali Tuhan memberikan peran laki-laki dan wanita yang berbeda. Misalnya dalam keluarga, apa yang Tuhan katakan di Efesus pasal 5. Efesus pasal 5, dan bukan hanya di Efesus 5, di banyak tempat yang lain, di 1 Petrus 3, di Kolose juga, tapi Efesus pasal 5 dikatakan, hai istri, ayat 22, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh, dan lain sebagainya, ya. Ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi kita melihat di sini sangat jelas sekali bahwa ada perbedaan peran bagi laki-laki dan wanita di dalam keluarga, saudara kasih Tuhan. Di dalam keluarga perbedaan peran. Suami adalah kepala rumah tangga. Ya, tetapi feminisme mengacaukan hal ini. Mereka tidak mau, tidak terima. Mereka mengatakan, oh ini sudah pandangan kuno. Namun ini bukan masalah kuno, tidak kuno. Ini masalah pandangan yang alkitabiah, ini masalah desain Tuhan. Demikian juga dengan desain Tuhan di dalam gereja. Saudara kasih Tuhan, di dalam gereja Tuhan ingin supaya apa? Posisi mengajar, memimpin di dalam jemaat adalah untuk laki-laki. Nah, ini jelas ya di dalam 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-11, ya. 1 Timotius 2 ayat 11, seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Nah, ini bukan karena masalah pendidikan, bukan masalah waktu itu di zaman itu pendidikannya rendah, bukan, sama sekali bukan. Ayat 13 dikatakan karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Jadi ini berkaitan dengan desain Tuhan dari awalnya. Dan gembala sidang dan lain sebagainya itu adalah posisi untuk laki-laki. Dan kembali ini ditentang dan kembali ini diabaikan oleh kaum feminis yang akhirnya masuk ke gereja juga, saudara Tuhan. Banyak sekali gereja hari ini yang sudah terkamiri oleh ragi feminisme dan mereka mengabaikan firman Tuhan yang sangat jelas. Demi apa? Demi modernisasi katanya, demi emansipasi, demi feminisme ini. Dan wow, kacau sekali. Nah, tetapi Tuhan ingin supaya perbedaan antara laki-laki dan wanita tetap dipertahankan, dan bahkan termasuk dalam hal bukan hanya peran yang tadi kita katakan, melainkan juga dalam penampilan, saudara Tuhan. Dan prinsip mengenai penampilan laki-laki dan wanita yang berbeda ini juga ditekankan atau juga dilanjutkan di dalam perjanjian baru. Coba kita lihat 1 Korintus 11. 1 Korintus pasal 11 ayatnya yang ke-14 dan 15. Kita lihat di sini. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Sangat jelas sekali bahwa laki-laki dan wanita Tuhan mengharapkan dan menanamkan di dalam alam sendiri bahwa ada perbedaan, dan itu terlihat di dunia ciptaan yang lain. Biasanya binatang jantan dengan binatang
yang betina itu ada sedikit perbedaannya dari penampakannya, entah dari ukurannya, atau kalau misalnya burung dan lain sebagainya, seringkali burung yang jantan itu dia warnanya cemerlang dan lain sebagainya supaya dia bisa menarik perhatian si betinanya begitu ya. Jadi seringkali itu ada perbedaan, dan itu dalam dunia binatang itu hanya ilustrasi saja. Tapi yang penting manusia sekarang. Dan manusia sangat jelas Tuhan berkata bahwa penampilan laki-laki dan wanita memang harus berbeda, begitu. Harus berbeda supaya orang tidak kacau, tidak bingung begitu. Kadang-kadang kalau hari ini kita melihat orang dari belakang, wah, saya kira wanita begitu kan, rambutnya panjang, dan ya sekarang kan wanita banyak yang pakai pakai celana juga dan lain sebagainya, dan mungkin kita panggil ternyata laki-laki, wah kaget juga begitu. Atau sebaliknya, kita kira laki-laki begitu kan, rambutnya pendek sekali, kita lihat dari belakang dan kita anggap laki-laki, ternyata wanita, wah kacau sekali saudara Tuhan. Dan kenapa ya penampilan ya, akan mempengaruhi ya, karena penampilan itu memberikan suatu pesan tentang diri kita. Anda tahu ketika kita memakai pakaian dan lain sebagainya, kita sedang menampilkan suatu pesan tertentu. Makanya ada industri fashion namanya. Dan industri fashion itu wow, menghabiskan miliar-miliar dolar mungkin ya, miliar-miliar dolar untuk menciptakan pesan-pesan mereka sendiri. Jadi ada sesuatu yang visual, menyampaikan suatu pesan tertentu. Ya, dan pesan apa yang mau kita sampaikan begitu kan? Nah, ketika seorang laki-laki memakai pakaian yang feminim atau seorang wanita memakai pakaian yang maskulin, itu pesan apa yang mau disampaikan? Berarti mereka ingin menyampaikan suatu pesan pemberontakan terhadap order atau tatanan yang Tuhan ciptakan sebenarnya, gitu. Dan orang Kristen seharusnya tidak ada hubungan dengan hal ini. Dan kembali ke masalah pakaian ya, kalau kita kembali ke Ulangan pasalnya yang ke 22 tadi. Jadi kalau kita lihat prinsip yang ada di balik ayat ini, larangan ini, bahwa laki-laki jangan pakai pakaian wanita, wanita jangan pakai pakaian laki-laki, itu tetap berlaku sebenarnya. Dan oleh karena itu, maka janganlah laki-laki misalnya pakai apa? Ya laki-laki pakai rok begitu. Wow, ini kan aneh kan, laki-laki pakai rok. Ya jangan begitu. Atau perempuan pakai celana laki-laki begitu. Wah, ini jangan gitu ya. Nah, mungkin ada yang bilang, pada waktu itu ada yang protes begini, bukankah pada waktu itu semua laki-laki maupun perempuan pakai pakaian yang mirip, jadi susah dibedakan gitu kan? Mereka semua pakai kayak jubah begitu. Namun ternyata berdasarkan ayat ini tetap ada perbedaan antara laki-laki dan wanita, pakaian laki-laki dan wanita. Ada perbedaan antara jubah laki-laki dengan jubah wanita begitu. Pokoknya ada yang bisa membedakan lah begitu ya. Dan kita tidak perlu menerapkan ya ini secara legalistik atau secara kaku begitu, namun prinsipnya harus kita pegang begitu. Maksud saya apa? Ya misalnya kalau seorang perempuan misalnya dalam kondisi perang atau dalam kondisi mara bahaya, lalu dia terpaksa memakai celana untuk melarikan diri lain sebagainya, oke, itu sih nggak masalah sudah kasih Tuhan ya. Itu kan dalam kondisi khusus, kondisi mara bahaya. Demikian juga seperti tadi kita baca tentang rambut ya, wanita punya rambut panjang itu adalah kehormatan baginya ya tentu. Namun kalau misalnya ada orang yang sakit atau kena kemoterapi atau kena apa begitu sehingga rambutnya pendek ya, itu nggak masalah juga. Namun wanita sepatutnya dalam kondisi normal gitu kan memelihara rambut yang lebih panjang dari laki-laki, dan laki-laki dalam kondisi yang normal memelihara rambut yang lebih pendek daripada perempuan begitu. Kita kan bicara mengenai prinsip, walaupun kita tidak perlu menerapkannya secara legalistik, namun ini menunjukkan hati kita gitu. Hati kita ini mau ikut tatanan Tuhan atau tidak, mau ikut aturan yang Tuhan taruh atau tidak, atau kita merasa memberontak, nggak mau, saya tidak peduli dengan Tuhan mau atur seperti apa laki-laki dan perempuan, saya tidak peduli begitu. Yang penting adalah kenyamanan saya, yang penting adalah, nah ini itu berarti kita ikut pemberontakan dunia ini. Kita ikut pemberontakan dunia begitu kan. Dan begitu banyak wanita sekarang sudah terbiasa dengan dunia, sehingga mereka tidak pernah diajar bahwa hey, bagi seorang wanita, ayo kita pakai pakaian yang khas wanita. Dan ini lebih banyak mengenai wanita, saudara, karena jarang sekali saya lihat laki-laki yang mau pakai rok ya. Ya jarang sekali laki-laki yang mau pakai rok atau pakai lipstick ya, kecuali yang membanci, yang LGBT itu tadi.
Tapi banyak sekali wanita yang dalam tanda kutip normal, masih wanita normal, dia bukan pengen jadi laki-laki, namun ditipu oleh dunia, begitu, ditipu oleh dunia, ditipu oleh iblis, sehingga mereka memakai pakaian laki-laki begitu. Ada tahu bahwa para desainer-desainer uh, wanita yang pertama-tama dulu ya tahun 50-an, tahun 60-an, mereka mempush, ya, mereka mendorong wanita untuk memakai celana. Mereka adalah orang-orang yang menentang Tuhan. Mereka adalah desainer-desainer yang menentang Tuhan. Sebagian mereka LGBT, dan mereka adalah orang-orang yang ingin meruntuhkan nilai-nilai kekristenan begitu. Dan ini adalah salah satu cara mereka begitu. Oleh karena itu, orang Kristen, wanita Kristen yang Alkitabiah yang ingin memuliakan Tuhan seharusnya jangan mengikuti tren itu, melainkan memakai pakaian yang khas wanita, misalnya rok begitu. Lalu ada yang bertanya, apakah wanita sama sekali tidak boleh memakai celana? Bukan berarti demikian juga. Ada celana-celana yang mungkin khas wanita, tapi bukan seperti yang dunia tunjukkan, saudara kasih Tuhan ya. Kalau Anda melihat misalnya jeans wanita itu justru lebih ketat daripada jeans laki-laki. Jadi itu malah kacau, saudara kasih Tuhan. Mengapa? Karena justru wanita itu sebenarnya jauh lebih, tubuh wanita itu jauh lebih memiliki nilai seksual dalam tanda kutip begitu ya. Artinya laki-laki, misalnya laki-laki telanjang dada, itu biasanya tidak ada konotasi seksual tertentu gitu. Tapi kalau wanita telanjang dada gitu, itu ada konotasi seksualnya. Demikian juga dengan kaki wanita dan lain sebagainya. Nah, dunia sangat tahu itu. Oleh karena itu dunia justru merancang misalnya celana-celana yang khas wanita yang versi dunia, misalnya jeans wanita dan lain sebagainya, justru lebih ketat daripada yang laki-laki punya. Anda bisa perhatikan, itu kacau sekali. Nah, bukan demikian ya, tetapi celana yang mirip, yang khas perempuan yang dengan nilai yang Alkitabiah, misalnya adalah celana-celana yang kulot, jadi celana yang mirip rok begitu. Jadi celana yang ke bawahnya dia memekar begitu sehingga sulit dibedakan dengan rok begitu. Ya. Jadi ini adalah suatu isu yang sangat penting sebenarnya, dan ya, waktu kita tidak banyak untuk membahas sampai semendetil-mendetil mungkin, dan ada banyak tujuan Tuhan ingin ini dipertahankan sebenarnya ya, karena Tuhan ingin peran laki-laki dan wanita, perbedaan laki-laki dan wanita, Tuhan tetap pertahankan. Dan kita hidup di masa sekarang di mana kita bisa melihat kalau kita melanggar mulai dari kecil, kayak masalah pakaian ini kita anggap masalah kecil, maka buahnya nanti kita akan, Tuhan bilang apapun yang kita tabur itu yang akan kita tuai ya. Nah, kalau kita menabur ketidaktaatan dalam hal ini, kita menuai apa? Kita menuai hari ini LGBT, transgender dan lain sebagainya. Ini kacau. Oke, kita lanjut saja. Kita lanjut karena masih banyak ini yang harus kita bahas di sini. Ayat yang ke-6. Apabila engkau menemui di jalan sarang burung di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka janganlah engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Wow, ini ada suatu perintah, suatu hukum di sini mengenai burung, bahkan ya, burung suatu binatang yang sangat kecil sekali. Dan intinya Tuhan bilang kalau kamu ketemu satu sarang burung, ada ibunya, ada anak-anaknya, jangan kamu sikat semuanya, jangan kamu ambil semuanya, kamu bunuh semuanya begitu ya. Mengapa demikian, saudara-saudara? Apa inti dari perintah ini? Ini inti dari perintah ini saya melihat bahwa nomor satu, memperlihatkan Tuhan peduli dengan binatang sekalipun. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli dengan binatang yang Dia ciptakan. Dan ini seharusnya adalah suatu pengharapan, penghiburan bagi kita, seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa burung pipit ya, 5 ekor dijual 2 duit, tapi tidak ada satupun yang jatuh tanpa sepengetahuan Bapa kita di sorga. Dan Tuhan bilang, kamu jauh lebih berharga dari banyak burung pipit. Dan kalau Tuhan peduli dengan burung, apakah itu tidak merupakan suatu penghiburan bagi kita bahwa Tuhan juga peduli dengan kita, manusia, apalagi kita anak-anaknya. Dan mengapa kita harus menjalani hidup dengan penuh kekhawatiran, ya, penuh dengan segala macam. Ya, saya merekam ini sedang dalam masa pandemi COVID-19. Saya tidak tahu kapan Anda mendengarnya, sudah lewat atau belum dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, saudara kasih Tuhan,
kita bisa menjalani hidup dengan damai karena kita tahu bahwa Bapa kita mengasihi kita, bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan begitu. Dan binatang yang kecil pun Dia peduli, burung pun Dia peduli. Ya, peraturan seperti ini pun Tuhan tuliskan. Ya. Dan selain menunjukkan bahwa Tuhan peduli tentang binatang, sebenarnya ini juga ada banyak tujuan praktis dengan Tuhan. Sering kalau waktu SD, SMP, SMA kita belajar bahwa di alam ini kan ada sumber daya yang renewable, yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Dan ya seperti ikan ya, sering dibilang bahwa kalau nangkap ikan ya tangkaplah yang apa? Tangkaplah yang besar-besar, jangan yang kecil-kecil semua ditangkap begitu ya. Jadi nanti tidak bisa reproduksi lagi. Nah, kalau burung ini beda. Anak-anaknya bolehlah kamu tangkap, ibunya kamu lepaskan. Kenapa? Ibunya nanti bisa bertelur lagi. Sedangkan kalau kamu tangkap ibunya, anak-anaknya pasti mati kelaparan begitu kan. Jadi Tuhan bilang kamu boleh tangkap anak-anaknya, ibunya kamu lepaskan ya supaya dia bisa beranak cucu lagi. Dan Tuhan juga mau kita tidak keterlaluan begitu. Jadi ini menunjukkan hati yang penuh belas kasihan bahkan kepada binatang sekalipun. Dan ini bukan hanya berkaitan dengan masalah binatang, tapi mengenai manusianya juga. Mengapa? Karena ketika manusia memperlihatkan hati yang penuh belas kasihan kepada binatang, ini menunjukkan bahwa dia akan mampu berbelas kasihan dalam hal-hal yang lebih besar, yaitu dalam hal berhubungannya dengan manusia. Secara psikologis telah ditemukan bahwa para orang-orang yang antisosial, orang-orang yang bermasalah begitu ya, yang tidak memiliki empati, yang akhirnya menjadi pembunuh serial dan lain sebagainya, biasanya tanda-tanda penyimpangan pikiran mereka itu sudah terlihat dari bagaimana mereka memperlakukan binatang. Seringkali mereka kejam sekali terhadap binatang ya. Mereka tangkap kucing ditusuk-tusuk, tangkap anjing tadi apain begitu. Disiksa lah, mereka bisa menyiksa binatang. Dan ini menunjukkan bahwa ketika seseorang tidak memiliki belas kasihan kepada binatang, tidak memiliki rasa gimana begitu ya, kalau kita melihat binatang pun kita tidak mau menyakiti binatang tanpa alasan begitu. Dan seseorang yang tidak memiliki itu tentunya nanti dia bisa berkembang tidak memiliki belas kasihan kepada sesamanya manusia juga. Jadi perintah ini adalah untuk binatang, perintah ini juga untuk manusia, dan perintah ini menunjukkan bahwa Tuhan peduli dengan binatang yang kecil sekalipun. Oke, ayat yang ke-8 kita lihat. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memagari sotoh rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Ya, jadi di sini Tuhan memperlihatkan bahwa Dia mau orang Israel berhati-hati dan bertanggung jawab dalam semua yang mereka lakukan, termasuk dalam membangun rumah begitu. Membangun rumah pun harus dipagari sotoh rumah. Mungkin ada bertanya, apa itu sotoh rumah? Jadi rumah di zaman Israel waktu itu bukan seperti rumah kita di Indonesia ini. Rumah di Indonesia ini rata-rata kan kita pakai atap di atasnya. Atap itu bentuknya lancip, biasa pakai genteng dan lain sebagainya. Namun di Israel sana tidak demikian. Atap mereka itu kayak deck begitu. Jadi dibuat rata begitu dan bisa menjadi tempat orang naik gitu. Jadi atap rumah itu apa ya? Atap rumah itu kayak semacam tempat orang bisa naik ke atas sana. Jadi dia rata dan orang bisa naik, satu keluarga bisa naik ya, dan bisa bikin aktivitas di sana, bisa duduk-duduk, bisa makan dan lain sebagainya. Oleh karena itu sangat penting untuk menjaga keselamatan atau keamanan di sana, dan Tuhan memerintahkan bahwa itu harus dipagari. Nah, di banyak negara maju sekarang ada banyak peraturan mengenai bangunan ya yang harus memperhatikan keselamatan. Misalnya jadi itu salah satu tujuan dari IMB juga, izin membangun bangunan. IMB itu untuk memperhatikan keselamatan. Jangan sampai misalnya bikin konstruksi rumah asal-asalan, nanti tangganya roboh lah, nanti atapnya hancur lah dan lain sebagainya. Dan Tuhan memang ingin supaya manusia menghindari kecelakaan sebisa mungkin, menjaga keamanan sebisa mungkin. Dan memang kita hidup di dunia yang sudah tidak sempurna dan kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Namun adalah usaha kita manusia untuk memperkecil, meminimalisir kecelakaan ini yang sangat penting. Oke, dan prinsip ini bisa kita terapkan pada semua hal yang lain ya. Misalnya kalau kita punya mobil, bagaimana kita harus mengendarai mobil? Ya jangan sembarangan, jangan ugal-ugalan ya. Kita harus memperhatikan keselamatan orang lain dan keselamatan kita. Jadi ini prinsipnya luas sebenarnya. Sekarang ayat 9.
Janganlah kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau tabur dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Di sini ada sedikit perbedaan penerjemahan, di mana Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan supaya katanya jangan menjadi milik tempat kudus. Kalau KJV menerjemahkannya supaya hasilnya itu tidak defiled ya, dalam bahasa Inggris tidak menjadi najis begitu. Dan ayat 10, janganlah engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama, janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan lenan bersama-sama. Oke, dan mungkin sebagian orang berkata, kita toh tidak melakukan ini lagi. Tetapi kita melihat di sini bahwa ada prinsip di baliknya, yaitu Tuhan tidak ingin adanya pencampuran atas hal-hal yang tidak sepatutnya dicampur begitu. Pencampur atas hal-hal yang tidak sepatutnya dicampur. Dan prinsip ini diulang, misalnya ayat 10, jangan kau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama. Mengapa? Ini dua binatang yang berbeda dengan langkah yang berbeda begitu kan, sehingga kalau dipasangkan maka akan terjadi kekacauan. Misalnya yang satunya lebih cepat, mau jalan lebih cepat, yang satu lebih kuat dan lain sebagainya. Dan rupanya prinsip ini diulang juga, tapi dengan penerapan yang sedikit berbeda di dalam 2 Korintus 6 ayatnya yang ke-14 begitu. 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kau menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tak percaya. Sebenarnya di balik kata menjadi pasangan yang tidak seimbang di sini secara literal adalah janganlah kamu mau satu kuk begitu. Janganlah kamu mau satu kuk dengan orang yang tidak percaya. Jadi satu kuk ini gambarannya yaitu ada sepasang binatang yang disatukukkan begitu, sehingga mereka menarik. Tapi kalau tidak seimbang, satu lembu, satu keledai, satu kuat, satu lemah, satu mau ke kanan, satu mau ke kiri, yang terjadi adalah kekacauan tentunya di situ kan. Dan penerapannya sering ditujukan kepada masalah pernikahan. Ya, pernikahan, jadi menjadi pasangan tidak seimbang. Sering kita masuk ke jangan menikah antara orang percaya dengan orang tidak percaya begitu. Memang benar, itu salah satu penerapannya begitu. Jadi Tuhan tidak ingin ada pencampuran seperti itu. Namun bukan hanya masalah pernikahan, tapi di dalam segala hal Tuhan tidak ingin anak-anaknya bercampur dengan dunia begitu. Bercampur dengan dunia, tidak ingin terkhamiri oleh dunia. Jangan kita mengadopsi filosofi dunia, cara-cara dunia dengan berbagai alasan. Alasannya mungkin saya mau memenangkan dunia, saya mau menginjil. Bukan begitu caranya, gitu. Tapi kita justru dipanggil untuk terpisah, dan dengan terpisah itu kita menjadi saksi akan kekacauan dunia ini. Jadi prinsipnya tetap berlaku di sini, walaupun penerapannya sedikit berbeda, bahwa kita jangan tercampur dengan dunia ini. Oke, nah kemudian kita lihat lagi sekarang ayat yang ke-12. Haruslah engkau membuat tali yang terpilin pada keempat punca kain penutup tubuhmu. Nah mungkin ini terdengar seperti suatu perintah yang agak aneh ya. Tapi ini kembali menunjukkan suatu prinsip bahwa Tuhan ingin orang Israel memiliki penampilan yang berbeda begitu. Penampilan yang khas Israel dibandingkan dengan bangsa-bangsa sekelilingnya. Tuhan ingin pokoknya mereka beda dengan orang Kanaan, orang Mesir, orang Amori, orang Midian. Pokoknya mereka harus beda. Jadi gaya rambutnya beda, begitu kan? Ada perikop tentang gaya rambut. Kemudian Tuhan bilang juga supaya gaya pakaiannya beda, ya, cara mereka menabur beda dan lain sebagainya. Jadi Tuhan ingin suatu perubahan total, dan harus engkau membuat tali yang terpilin pada keempat punca kain penutup tubuhmu. Coba kita bandingkan dengan di Bilangan 15, rupanya ini ada tujuannya juga. Bilangan 15 dari ayat 37 sebenarnya, 38 dan lain sebagainya, saya bacakan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka turun-temurun, dan dalam jumbai-jumbai punca itu harusnya dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Maka jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri, seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaksetiaanmu terhadap Tuhan. Oke, jadi rupanya ini sudah diajarkan di dalam Bilangan, dan tujuan mereka harus membuat semacam tali terpilin itu ya pada ujung-ujung dari baju mereka.
Tujuannya adalah supaya mereka ketika melihat tali-tali itu tahu bahwa mereka beda gitu. Mereka beda dari dunia. Bangsa-bangsa lain nggak ada yang gaya bajunya seperti itu, dan mengingatkan mereka untuk melakukan perintah Tuhan, mengingatkan mereka untuk melakukan hukum-hukum Tuhan karena mereka adalah bangsa yang berbeda. Nah, tetapi rupanya perintah ini di zaman Tuhan Yesus disalahgunakan juga rupanya oleh orang-orang Farisi, karena mereka mengingat bahwa ada perintah tentang jumbai. Jadi mereka akhirnya membuat jumbai mereka panjang-panjang sebagai suatu tanda bahwa wah, gua ini sangat rohani. Jadi akhirnya orang yang baju jumbainya panjang itu dianggap rohani begitu. Wah, ini kan tidak benar ya, karena ini sebenarnya adalah sesuatu yang eksternal untuk mengingatkan tentang sesuatu yang internal begitu. Makanya Tuhan Yesus memarahi orang Farisi, dikatakan di Matius 23 ayat yang kelima, misalnya Matius 23 ayat yang kelima, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Nah, jumbai yang panjang ini mengacu kepada jumbai yang dimaksud di Bilangan 15 dan juga Ulangan 22 ayat 12 ini. Jadi sekali lagi dari semua prinsip-prinsip ini atau semua hukum-hukum ini ada prinsip-prinsip rohani yang patut kita tarik gitu, bukan sekedar kita lakukan untuk dilihat manusia saja. Oke, sekarang kita berlanjut ke ayat 13 sampai ayat 30. Pertama-tama kita baca dulu ayat 13 sampai 21. Apabila seseorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan ini kuambil menjadi istriku, tetapi ketika ia kuhampiri tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan, maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya, lalu ia menjadi benci kepadanya. Dan ketahuilah ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dengan berkata, tidak ada kudapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu. Tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anakku itu, lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu, menghajar dia, mendenda dia 100 shikal perak dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis. Karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati. Sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Oke, jadi hukum mengenai perkawinan di sini. Dan sebelum kita masuk lebih mendetil lagi, satu hal yang sangat menarik di sini adalah betapa Tuhan mempedulikan masalah keperawanan, ya. Keperawanan seorang perempuan itu berharga di zaman itu, berharga di zaman Israel, dan berharga di mata Tuhan begitu. Dan ini kontras dengan apa yang terjadi hari ini, terutama di negara-negara barat. Jadi kalau di Indonesia ya masih ada harganya, walaupun harga bohongan, artinya banyak yang masih pura-pura perawan tapi sebenarnya sudah tidak perawan gitu ya. Dan seks bebas yang beredar di negara-negara barat juga sudah merangsek lah masuk ke dalam tatanan masyarakat Indonesia sebenarnya. Namun di luar negeri keperawanan tidak lagi bernilai. Bahkan kalau kita melihat budaya di Amerika, di Eropa dan sebagainya, menjadi seorang perawan bahkan dianggap sebagai suatu hal yang memalukan. Artinya seolah-olah kamu tidak bisa mendapat pasangan begitu. Oh, kamu masih perawan, kamu masih virgin. Setelah sekian tahun berarti kamu tidak jago, tidak disukai orang, tidak bisa dapat pasangan begitu. Itu malah menjadi jadi dibalik seperti itu kulturnya, dan itu adalah kultur yang sudah sangat anti Tuhan. Kita tidak heran akan melihat kejatuhan ya bangsa yang seperti itu. Dan kita melihat bahwa sungguh di mata Tuhan keperawanan itu ada nilainya, dan di Israel ada nilainya, dan di masyarakat yang benar ada nilainya. Nah, kita harus membedakan keperawanan secara fisik dengan masalah keperawanan secara sejati ya. Keperawanan fisik itu kan berkaitan dengan kita sebut selaput darah, atau dalam bahasa kedokterannya himen, yang ada pada wanita yang belum bersetubuh dengan laki-laki. Dia punya selaput darah.
yang pada malam pernikahan atau ketika dia pertama kali bersetubuh dengan suaminya, selaput darah itu akan pecah begitu, akan ditembus, yang bisa membuat ada sedikit darah begitu kan, membuat sedikit darah. Dan adalah kebiasaan di Israel, bahkan di sebagian kultur hari ini juga masih ada, saudara, kebiasaan bahwa mereka akan melakukan persetubuhan di atas suatu kain yang spesial, sehingga darah yang muncul dari ditembusnya selaput darah itu akan menetes ke kain yang spesial itu, dan kain itu akan menjadi hak milik bagi orang tua si wanita ini, orang tua istrinya begitu. Sehingga apa yang dituliskan di perikop ini menjadi jelas bahwa kemudian jika si laki-laki mungkin dia tidak suka istrinya lagi dan sebagainya, dan kemudian menuduhkan, jadi memakai alasan bahwa dia bukan perawan lagi kok, ya saya udah nggak suka dengan dia, dan itu adalah tuduhan palsu. Maka orang tua si wanita ini bisa mengeluarkan kain itu dan memperlihatkannya kepada semua orang bahwa tidak benar ya, anak kami, yaitu istri orang ini, adalah wanita baik-baik, bukan wanita yang bersundal, yang tidak mempedulikan kesucian dirinya. Dan maka laki-laki yang membuat tuduhan palsu itu akan menanggung resiko, dia harus dihajar oleh tua-tua katanya, dihajar begitu secara fisik, kemudian didenda 100 shikal, itu suatu jumlah yang besar begitu. Namun katanya jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka si gadis itu harus dilempari dengan batu. Wow. Nah mungkin kita hari ini menganggap ini suatu perintah yang sangat keras ya. Wah, ini sampai harus dimatikan. Tetapi ini memperlihatkan sekali lagi betapa Tuhan mempedulikan kesucian seksual yang sudah dianggap begitu enteng hari ini. Dianggap begitu enteng, tapi bagi Tuhan ini adalah hal yang berharga begitu. Dan ini Tuhan tuliskan di dalam Ibrani pasal 13 ayat 4, Ibrani 13 ayat 4, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Jadi Tuhan menganggapnya sebagai hal yang penting. Lagi pula, saudara kasih Tuhan, sebenarnya ada aturan. Jadi begini, kita harus memahami ini berkaitan juga dengan apa yang diatur di dalam Keluaran pasal 22. Kalau kita baca kembali di Keluaran pasal 22, Keluaran pasal 22 ayat 16. Coba kita lihat di sini ya. Apabila seseorang membujuk seorang anak perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, maka harus ia mengambilnya menjadi istrinya dengan membayar mas kawin. Jadi sebenarnya seorang wanita muda yang hidup di bawah rumah ayahnya, lalu kemudian katakanlah dia dibujuk dan lain sebagainya, akhirnya tidur dengan seorang laki-laki, maka laki-laki itu harus mengambil dia sebagai istrinya begitu. Ya, itu suatu keharusan, kecuali ditolak oleh ayahnya, gitu kan? Dan ternyata wanita yang satu ini, yang di Ulangan pasal 22, jadi tadi kan Keluaran 22, yang di Ulangan 22, wanita yang satu ini rupanya bukan demikian, dia menolak. Jadi dia sudah pernah bersetubuh dengan laki-laki di rumah ayahnya, belum menikah, dia bersetubuh dengan laki-laki, tapi juga tidak mau dinikahi oleh laki-laki itu gitu. Tidak mengklaim, tidak berkata, ini orang sudah bersetubuh dengan saya, kok dia nggak mau nikahin saya? Mestinya seorang perempuan mengklaim itu, dan laki-laki itu harus menikahi dia begitu, karena dia sudah membujuk dia begitu. Tapi wanita ini ternyata tidak, jadi dia tidak mengklaim untuk dinikahi. Jadi sifatnya yang sifat melacurnya begitu ya, bersundalnya ini terlihat. Mungkin dia sudah lakukan itu dengan banyak laki-laki selama di rumah ayahnya, dan maka yang seperti inilah yang harus dihukum mati. Dan saudara kasih Tuhan, saya paham benar bahwa selaput darah itu bukan hal yang absolut. Artinya selaput darah bisa pecah karena hal-hal lain, bukan karena persetubuhan, karena olahraga yang ekstrim, karena macam-macam hal lah. Dan selaput darah pada wanita juga beda-beda ya, ada yang tipis, ada yang tebal, dan lain sebagainya. Makanya saya membedakan keperawanan yang fisik saja dengan keperawanan hati. Artinya saudara yang kasih Tuhan, seorang perawan adalah yang sejati adalah yang tidak melanggar firman Tuhan gitu ya. Tidak peduli masalah selaput darahnya apakah masih ada atau tidak ada, ya itu masalah fisik ya, itu hanya simbol fisik saja. Tapi yang penting adalah apakah dia memang menaati firman Tuhan untuk menjaga dirinya dengan baik atau tidak. Bahkan seorang wanita yang diperkosa sekalipun oleh orang ya, saya anggap dia masih perawan dalam hatinya begitu. Karena apa? Dia tidak punya keinginan untuk
melanggar firman Tuhan, tapi dia dipaksa begitu. Dan mengenai masalah pemerkosaan itu diatur di ayat 22 sampai ayat 30 yang akan kita baca sekarang. Ayat 22, apabila seseorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati, laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesamanya manusia. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Tetapi gadis itu janganlah kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati, sebab perkara ini sama dengan perkara seseorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya. Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang, walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang datang menolongnya. Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia dan keduanya kedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 shikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia. Selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Seorang laki-laki janganlah mengambil istri ayahnya dan jangan menyingkapkan punca kain ayahnya. Oke, jadi berkaitan dengan perzinahan dan pemerkosaan di sini ya. Perzinahan itu dihukum mati oleh Tuhan. Ini adalah hal yang Tuhan benar-benar peduli dengan kesucian seksual begitu ya. Seorang kedapatan tidur dengan perempuan yang sudah bersuami, keduanya harus dibunuh begitu. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Dan para rabi dan para komentator Yahudi memperhatikan bahwa hukum ini ada memang, namun jarang diterapkan ya, jarang diterapkan. Mengapa? Karena agak sulit. Ingat bahwa untuk masalah hukuman mati dan lain sebagainya diperlukan 2 atau 3 orang saksi, dan itu tidak mudah ya untuk bisa mendapatkan 2 atau 3 orang saksi terhadap suatu tindakan perzinahan. Dan ingat bahwa perintahnya adalah saksi-saksi itu yang harus sangat pasti dan kemudian melemparkan batu yang pertama. Nah, oleh sebab itulah ketika mereka mencobai Tuhan Yesus, masih ingat di Yohanes pasal 8 mereka menyeret seorang wanita yang kedapatan berzina, lalu mereka bilang, menurut Musa dia harus dihukum mati dan kita tangkap basah. Namun Tuhan Yesus menyingkapkan kemunafikan mereka. Kalau mereka tangkap basah wanita ini, di mana saksinya? Dan kenapa mereka tidak seret juga laki-lakinya? Karena menurut hukum ini keduanya harus dibunuh gitu. Dan kemunafikan mereka terbongkar dan Tuhan Yesus bertanya, oke, siapa yang siap untuk lemparkan batu pertama? Mestinya kan saksinya yang melemparkan batu pertama kan, tapi saksinya bisa dipertanyakan. Kenapa? Karena loh, di mana laki-lakinya kalau begitu? Nah, sehingga akhirnya runtuhlah semua argumen mereka di situ. Oke, jadi itu masalah perzinahan. Kemudian masalah pemerkosaan. Nah, kalau seorang gadis yang sudah bertunangan itu sudah dianggap seperti seolah-olah sudah bersuami, karena tunangan di dalam budaya Yahudi itu sudah seperti bersuami. Oleh karena itu Yusuf dan Maria kalau kita baca kadang-kadang sudah disebut suami dan istri walaupun mereka belum bersetubuh waktu itu, karena mereka sudah bertunangan. Dan kalau ada seorang gadis yang masih perawan ya, kemudian dia selingkuh ya, gadis yang sudah bertunangan dia selingkuh, itu terjadi di kota, dia tidak bisa mengklaim saya diperkosa karena kok kamu tidak berteriak gitu kan, atau tidak ada tanda-tanda bahwa dia melawan begitu. Berarti ini suka sama suka, berarti mereka berzina, berarti keduanya harus dilempari batu sampai mati gitu. Tapi kalau itu terjadi di padang ayat 25, di mana si perempuan itu memang tidak bisa melawan, tidak ada orang yang bisa menolong, maka perempuan ini dianggap tidak bersalah dan hanya laki-laki ini yang dihukum mati. Jadi Tuhan sangat menentang pemerkosaan di sini, dan pemerkosa bahkan dikasih hukuman mati oleh Tuhan. Oke, jadi itu sangat jelas. Nah, kalau misalnya gadis itu masih perawan dan belum bertunangan, ya maka dia harus dinikahi begitu. Dia harus dinikahi. Kita melihat di sini. Dan yang terakhir sekali ayat 30, seorang laki-laki janganlah mengambil istri ayahnya dan jangan menyingkapkan punca kain ayahnya. Ini akan dianggap sebagai incest,
Walaupun misalnya seorang laki-laki menikahi katakanlah ibu tirinya, jadi ibu benerannya mungkin sudah meninggal duluan, lalu ayahnya menikah lagi, ada ibu tiri, lalu kalau ayahnya meninggal, dia tidak boleh mengambil ibu tiri ini sebagai istrinya walaupun tidak ada hubungan darah, karena ini termasuk incest begitu ya. Dan kesalahan ini pernah terjadi di kota Korintus, saudara. Di 1 Korintus pasal 5, Paulus marah kepada orang Korintus karena ada seorang yang hidup dalam perzinahan dengan istri ayahnya begitu. Dan itu tidak boleh begitu. Jadi akhirnya Paulus bilang dia harus didisiplin secara jemaat, dan ini memperlihatkan kepada kita bagaimana di perjanjian baru sedikit berbeda karena kita bukan lagi di zaman Israel, bukan lagi sacral society. Kalau ada anggota jemaat yang berzina, kita tidak lempari batu lagi hari ini, saudara kasih Tuhan, namun kita usir mereka dari jemaat. Itulah yang diajarkan oleh Alkitab, ya, karena kuasa untuk menghukum sekarang ada pada pemerintah, ya, dan jemaat hanya menghakimi mereka yang ada dalam jemaat, kata Paulus, dan mengusir mereka. Oke, jadi ada banyak sekali topik yang dibahas di sini. Waktu kita mepet sekali dan pas 1 jam saya lihat di sini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan kiranya kami belajar dari berbagai prinsip, berbagai kebenaran yang terkandung dalam hukum-hukum yang menyatakan dirimu, menyatakan kepedulianmu terhadap berbagai hal di dunia ini. Dan kiranya kami juga menganggap penting hal-hal yang Engkau anggap penting, Tuhan, dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya, saudara yang kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kita. Maranatha.